Shalom Jemaat GKBI. Hari ini kita akan membahas sebuah tema penting tentang doa, yaitu bersatu dalam doa. Mari kita memohon pimpinan Roh Kudus untuk memahami kebenaran firman Allah. Kita berdoa. Bapa, kami ingin mengalami kehidupan doa yang bertumbuh dan dinamis. Kami tidak ingin hanya mendengar kesaksian orang tentang kehidupan doa mereka, tetapi kami ingin juga mengalaminya sendiri. Kami ingin mengalami kehadiran Allah dan kuasa doa yang terus-menerus terjadi dalam kehidupan kami. Berikan kami pemahaman yang benar, agar gairah kami untuk berdoa bersama dibangkitkan. Kami memohon di dalam nama Yesus. Amin. Jemaat GKBI yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama merenungkan satu bagian firman Tuhan. Dan firman Tuhan hari ini diambil dari Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 42. Ini mengenai jemaat mula-mula. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, kalau hari ini kita merenungkan tentang satu tema doa, maka yang unik adalah doa ini bukan hanya tentang doa satu orang sendirian saja, tetapi mengenai doa bersama. Dan dalam doa bersama itu ada sesuatu yang penting, yaitu bagaimana kita bersatu di dalam doa. Pada jemaat mula-mula, orang-orang yang baru menerima Kristus sebagai juru selamat, lalu mereka dibaptis, mereka saling menerima satu dengan yang lain. Dan ini mereka lakukan dengan dasar kasih. Dalam persekutuan mereka ada unsur persahabatan, persaudaraan, perasaan senasib, hubungan yang membangun dan menguatkan. Ada 3 hal penting pada jemaat mula-mula. Partnership, communion, dan fellowship. Ketiga hal ini selalu ada di dalam kehidupan mereka. Dan inilah yang menjadi hal penting di sana. Disadari atau tidak, hampir selalu ada beberapa hambatan yang muncul yang menghalangi sebuah persekutuan itu bisa berjalan dengan baik. Misalnya, ada perbedaan strata sosial, ya, status ekonomi, yang satu kaya, yang satu miskin. Lalu tentang warna kulit, ras, ya, asal usul, dan masih ada hal-hal lain. Karena memang manusia pada dasarnya mereka seolah-olah ingin menonjol, dan ketika mereka berkumpul dengan orang-orang yang berbeda, maka yang ada dalam diri mereka adalah satu perasaan di mana saya lebih dari yang lain. Nah, perbedaan-perbedaan ini berpotensi menciptakan sekat-sekat dalam komunitas dan menghambat pembauran. Disinilah kita akan melihat betapa pentingnya poin-poin yang disebut di dalam ayat yang ke-42 tadi, yaitu bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan persekutuan, makan bersama, dan doa bersama. Wah, biasanya kita ingat yang bagian belakang saja ya. Tetapi semuanya ini merupakan bagian penting ya. Maksud saya yang terakhir tadi mengenai makan bersamanya. Tentu kita harus memikirkan semuanya, bukan hanya soal makan bersamanya saja. Nah, hari ini kita akan secara khusus memfokuskan diri kepada doa bersama. Jadi untuk makan bersama sementara belum kita bahas ya. Apa sih doa bersama itu? Kita menggumuli persoalan yang sedang dihadapi, ya. Ada tugas panggilan, ya, pekerjaan, pergumulan-pergumulan tertentu, dan kita mendoakannya bersama-sama. Menggumuli bersama berarti bukan hanya memikirkan sendirian saja, tetapi kita berani membagikan. Dan ketika kita membagikan, tentu ada masukan. Kita juga harus bisa menerima masukan itu. Kita perlu menguji pemikiran kita atau keputusan yang kita ambil. Apalagi kalau kita sedang melakukan program bersama-sama.
Tentu tidak bisa hanya maunya saya demikian. Nah, lalu di dalam doa ini kita menyampaikannya kepada Allah. Nah, disitulah kita akan melihat bahwa akan ada penyelarasan, synchronizing. Ya. Apakah Allah berkenan dengan cara seperti ini? Dengan program seperti ini? Atau sebetulnya Allah punya rencana yang lain? Apa sebenarnya yang menjadi rencana Allah? Itu perlu kita gumulkan atau kita pikirkan bersama-sama. Ketika kita melakukan ini bersama, maka konfirmasi Allah, demikian juga dengan konfirmasi sesama pendoa, itu akan menjadi masukan, pertimbangan ya, yang akan menyertai pergumulan kita. Seorang yang hanya berdoa sendirian saja, mungkin dia tidak akan mengetahui, atau bahkan dia tidak mau tahu terhadap respon Allah ya, atau respon dari sesama. Pokoknya menurut aku demikian. Nah, jika dia tersesat, maka dia akan makin jauh tersesat. Karena dia hanya sendirian. Bahkan dalam proses pertumbuhan rohani, doa bersama itu menjadi support. Menjadi motivasi, backup, yang membuat pertumbuhan itu bisa berjalan baik dan dinamis. Hal ini akan memberikan kita pengalaman yang menyenangkan. Tuhan juga memanggil kita untuk melakukan tugas ini bersama-sama. Karya di dalam gereja Tuhan di GKBI itu bukan hanya sendirian. Bagi kelompok orang tertentu saja. Tidak, tetapi bagi semua jemaat Tuhan. Tidak terkecuali dengan setiap kita. Kita rindu bahwa jemaat kita itu makin bisa menjadi berkat. Bisa menjawab tantangan zaman. Kita rindu untuk mendoakan generasi muda. Karena merekalah masa depan gereja kita. Kita harus berdoa untuk mereka. Tentang iman mereka. Tentang studi mereka. Tentang pergaulan mereka. Mereka akan menjadi pemimpin gereja. Itu berarti juga mereka akan menjadi pemimpin kita di masa depan. Apakah kita sungguh-sungguh mendoakan mereka? Berdoa bersama-sama itu membuat kita bisa saling mendengar. Mendengar doa dari rekan yang lain itu membuat kita belajar. Belajar tentang ketulusan, tentang semangat doa, tentang spontanitas doa. Ada keberanian, ada keyakinan dalam berdoa. Kita akan makin memahami pengajaran dalam doa atau pemikiran yang benar dalam doa. Jika kita berdoa sendirian, hal-hal semacam ini tidak akan kita dapat. Tidak akan kita rasakan. Dan tidak akan membuat kita bertumbuh dalam kehidupan doa. Karena kita pikir, saya sudah bertumbuh. Saya sudah maju. Saya sudah merupakan seorang pendoa yang handal. Mungkin kita bertanya, kalau dalam masa pandemi seperti ini, bagaimana kita bisa berdoa bersama? Ketika suasana sudah mulai membaik, angka COVID mulai turun, kita bisa bertemu dalam jumlah kecil. Ya, tentu saja dengan tetap menjaga protokol kesehatan. Tapi jika hal ini belum memungkinkan, kita bisa bertemu melalui aplikasi komunikasi. Ya, misalnya seperti Zoom Meeting, ya, video conference, atau yang lain. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, keterlibatan doa bersama itu akan mempengaruhi juga kehidupan doa pribadi kita. Yang tidak bisa berdoa atau tidak pernah berdoa, kini akan belajar berdoa. Setidaknya dia akan mencoba berdoa. Yang tadinya jarang berdoa, maka dia akan semakin sering berdoa. Yang merasakan selama ini bahwa doa itu kering, jenuh, tidak ada semangat, ya, maka dia akan menjadi bergairah. Ketika dia merasakan di dalam doa bersama, ada satu hal yang lain. Nah, itulah sebabnya kenapa doa bersama dengan sebuah kesatuan itu menjadi penting. Yang menganggap doa itu hanya searah atau formalitas. Ya, daripada tidak berdoa, ya. Jadi doa itu seperti iseng-iseng berhadiah saja, ya. Maka mereka akan menjadi serius berdoa. Karena melihat orang lain juga serius dalam berdoa. Tidak bisa main-main. Apalagi ketika melihat bahwa orang lain yang tadinya dalam kondisi pergumulan yang sangat berat,
dan dia berdoa dengan serius, maka Tuhan memberikan jawaban doa. Ini akan memberikan keseriusan. Keseriusan dalam menantikan jawaban doa, ya. Makin peka terhadap respon Allah atas doa kita. Dan doa itu menjadi sebuah pengalaman yang menyenangkan. Doa benar-benar akan seperti nafas hidup. Membuat kita segar, sehat, dan penuh kekuatan. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, doa bersama membuat jemaat mula-mula terus bertumbuh. Seperti aliran listrik, ya, yang saling menghubungkan satu sama lain. Ini membuat kita merasakan ada kekuatan dalam sebuah jaringan. Tidak sendirian dalam menggumuli persoalan-persoalan yang ada. Ketika kita memohon, kita memperjuangkan, ya, maka seperti pasukan, ya, yang makin solid, makin kuat, kita akan menang menghadapi musuh. Dalam doa bersama, kita makin merasakan bahwa kehadiran dan kuasa Allah itu sungguh-sungguh ada, terjadi. Banyak hal yang Allah sudah siapkan untuk membangun kehidupan doa saudara. Jadi jangan terus berada di sudut sana. Tuhan ingin supaya kita berkumpul. Kemarilah, kita harus bersatu. Kita harus merasakan bersama kehadiran Allah dan kuasa doa. Mari bergabung dalam persekutuan doa GKBI. Mari saya ajak kita semua untuk bersama berdoa. Bapa, ketika kami berdoa sendiri-sendiri, kami merasa begitu lemah, sunyi dan terasing. Memang ada waktu di mana kami harus menggumuli doa kami secara pribadi. Namun ada waktu di mana kami membutuhkan dukungan dari rekan-rekan yang lain. Kami juga menyadari bahwa kami bukan hanya dipanggil untuk menaikkan doa pribadi, namun kami juga berdoa bagi gereja, negara, pekerjaan, mereka yang sakit atau menghadapi masalah. Karena itu kobarkanlah semangat kami untuk berdoa, agar kehidupan kami menjadi dinamis, dan kami semakin merasakan berkat-berkat dari doa-doa kami. Pimpinlah kami ya Allah, karena kami menaikkan permohonan ini melalui juru syafaat kami yang agung, Tuhan Yesus Kristus. Amin.